Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Perkenalkan, nama saya Hairul Ghazali. Saat ini saya sedang mengikuti agenda latihan dasar CPNS Kemenperin 2021. Nah, adapun materi yang sedang dibahas saat ini ialah terkait tentang salah satu dari item aneka, yakni nasionalisme. Dan video ini merupakan salah satu implementasi dari tugas yang diberikan kepada saya pada materi nasionalisme. Nah, di video kali ini, saya ingin memperkenalkan salah satu pahlawan nasional kita, yang mana namanya mungkin sudah tak asing lagi di telinga kita, yakni beliau adalah Jenderal Anumerta Gatot Subroto. Kenapa saya memilih Jenderal Anumerta Gatot Subroto? Karena menurut saya, beliau memiliki sifat nasionalisme yang patut diteladani, terutama di era globalisasi seperti saat sekarang ini. Kenapa saya memilih Jenderal Gatot Subroto sebagai role model? Karena menurut saya beliau memiliki sifat nasionalisme yang patut diteladani, terutama di era globalisasi seperti saat sekarang ini, yang mana semangat bela negara dan cinta tanah air sudah banyak terkikis oleh perkembangan teknologi dan munculnya budaya-budaya baru. Nah, salah satu contoh sikap dari Jenderal Gatot Subroto yang bisa kita jadikan sebagai teladan adalah komitmennya untuk menjaga persatuan dan kesatuan, serta sikap toleransi terhadap penganut kepercayaan yang lain, misalnya agama Buddha yang pada saat itu masih sangat minoritas. Selain itu, beliau juga meskipun tergabung dalam PETA ini adalah tentara pembela tanah air yang pada saat itu dibentuk oleh Jepang setelah berhasil memukul mundur Belanda. Nah, beliau tetap bersimpati kepada rakyat kecil, bahkan karena begitu tebal mungkin perhatian beliau kepada rakyat kecil, beliau tak segan-segan untuk menyisihkan sebagian gajinya untuk membantu keluarga-keluarga yang sedang dihukum, yang ada di bawah pengawasan beliau. Nah, lanjut terkait tentang biografi dari Jenderal Gatot Subroto. Beliau lahir di Banyumas 10 Oktober tahun 1907. Nah, beliau ini dikenal sebagai salah satu pahlawan nasional Indonesia, dan berdasarkan biografi yang saya baca sejak anak-anak, beliau ini sudah menunjukkan watak seorang pemimpin karena di masa kecil beliau pernah berkelahi dengan salah seorang anak Belanda yang kemudian menyebabkan beliau harus putus sekolah, dikeluarkan dari sekolah, dan setelah itu beliau kemudian pindah ke sekolah lain, Hollands Inland School. Nah, kemudian melanjutkan pendidikannya di sekolah militer di Magelang pada tahun 1923. Setelah menyelesaikan pendidikan militer, Jenderal Gatot pun menjadi anggota KNIL, Tentara Hindia Belanda, hingga akhir kedudukan Belanda di Indonesia. Nah, tentara yang aktif dalam 3 zaman ini pernah menjadi tentara Hindia Belanda pada masa pendudukan Belanda, kemudian pernah masuk menjadi anggota PETA pada masa pendudukan Jepang, dan terakhir beliau menjadi Tentara Keamanan Rakyat TKR yang dibentuk setelah kemerdekaan Indonesia, serta beliau juga pernah turut serta dalam menumpas PKI pada tahun 1948. Beliau adalah penggagas terbentuknya Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau biasa disebut AKABRI. Nah, setelah kemerdekaan Indonesia, Jenderal Gatot pun langsung masuk ke Tentara Keamanan Rakyat TKR yang merupakan bentukan pemerintah Indonesia sendiri dan merupakan tentara resmi yang dalam perjalanannya kemudian diganti menjadi Tentara Nasional Indonesia atau yang sekarang kita sebut sebagai TNI. Nah, sejak kemerdekaan hingga pengakuan kedaulatan Indonesia atau pada masa perang kemerdekaan yakni antara tahun 1945 hingga 1950, beliau dipercayai memegang beberapa jabatan penting. Yang pertama, pernah dipercaya menjadi Panglima Divisi 2, Panglima Korps Polisi Militer, dan bahkan menjadi Gubernur Militer di daerah Surakarta dan sekitarnya. Bersamaan saat dirinya menjabat Gubernur Militer di daerah Surakarta, pemberontakan Partai Komunis Indonesia di Madiun pun bergolak, yakni pada bulan September 1948. Meskipun pada akhirnya pemberontakan ini berhasil diatasi dengan gemilang.
Setelah banyak terjadi peristiwa dalam mempertahankan kemerdekaan dari agresi militer, Jenderal Gatot pun semakin dipercaya mengemban tugas yang lebih tinggi. Beliau diangkat menjadi Panglima Tentara dan Teritorium 41 Diponegoro. Jenderal Gatot Subroto pun meninggal di Jakarta pada tanggal 11 Juni 1962 pada usia 50 tahun. Sang jenderal ini dimakamkan di Desa Sidomulyo, Kecamatan Unggaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Atas jasa-jasanya yang begitu besar bagi negara, seminggu setelah kematiannya, Jenderal Gatot Subroto dinobatkan sebagai pahlawan kemerdekaan nasional, yang kemudian dikuatkan dengan SK Presiden nomor 222 tahun 1962, tanggal 18 Juni 1968. Nah teman-teman, itulah tadi biografi singkat dari Jenderal Gatot Subroto, salah seorang pahlawan nasional dengan jiwa-jiwa nasionalisme dan cinta tanah airnya yang sangat luar biasa. Di akhir video ini saya ingin membuat statement bahwa saya sebagai ASN Kemenperin akan berkomitmen dan terus berusaha sebaik mungkin untuk meneladani jiwa-jiwa nasionalisme dari Jenderal Gatot Subroto. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.